Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran interaktif persiapan ujian akhir semester. Dan untuk pemirsa yang baru saja bergabung, mata pelajaran yang sedang dibahas pada kali ini adalah mata pelajaran geografi untuk adik-adik siswa yang duduk di bangku SMA bersama Bapak Muhammad Endang Supardi dari SMA Negeri 82 Jakarta. Dan kami juga masih menerima partisipasi Anda pemirsa untuk memberikan pertanyaan. Boleh saja langsung menelpon ke line telepon bebas pulsa kami melalui SMS dan juga melalui Facebook kami. Dan ini adalah segmen yang terakhir, artinya di akhir segmen nanti kita akan ada kuis kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria yang tentunya berhadiah sangat menarik sekali, persembahan dari televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Jadi apa ya, selain kita belajar untuk UAS nanti, juga harus belajar untuk nanti Pak, kuis nanti ya, yang lebih dekat lagi. Iya, baik Pak. Tadi Pak, boleh dibahas sedikit kira-kira mungkin ada adik siswa yang baru saja bergabung dari awal perjumpaan kita tadi Pak, ada beberapa poin-poin seperti sumber daya alam pembagiannya begitu ya Pak ya, ada abiotik dan juga biotik begitu ya. Baik, Mbak Daniar, para pemirsa di seluruh tanah air, sumber daya alam pada prinsipnya kita ulang ada dua, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang dapat dibarukan kembali dalam waktu yang cukup singkat. Baik. Contohnya peternakan, perikanan, mungkin juga kehutanan dan perkebunan plus sayuran. Itu manusia tidak perlu takut dengan kehabisan sumber daya alam tersebut, karena pada prinsipnya asal mau bekerja, asal mau katakanlah kerja keras, maka sumber daya alam itu akan memanjakan manusia. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu semua berupa barang tambang, bahan galian, yang memang susah terbarukannya. Kalaupun bisa dibarukan, itu memakan waktu sekali lagi. Konsep dari pandang adalah 1, 10, 100 tahun, 1000 tahun saja tidak cukup. Mungkin jutaan tahun. Biasanya untuk terbentuknya emas, terbentuknya intan, terbentuknya grafit, terbentuknya minyak bumi memakan waktu yang cukup lama, jutaan tahun. Tadi kita sudah bahas bahwa minyak bumi berasal dari plankton boleh, bisa juga dari polon yang ada di, katakanlah di daratan. Jadi ada minyak bumi yang ditambang di daratan, ada juga minyak bumi yang tambang di lautan. Eksplorasi laut itu yang ditanyakan tadi ya. Mesti hati-hati eksplorasinya seperti itu. Baik ya, itu dia ya Pak ya, kira-kira beberapa materi yang sedang kita bahas pada kali ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi Pak kepada soal latihan, ada pertanyaan dulu dari adik siswa yang ingin bertanya lewat telepon Pak. Kita sapa dulu. Halo, siaran interaktif dengan siapa di mana? Dari Agus di Gorontalo. Iya, silakan Agus di Gorontalo, langsung saja pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana cara kita menjaga sumber daya alam agar tidak mudah punah? Iya, itu dia. Baik, bagus sekali Agus. Terima kasih ya pertanyaannya. Iya, itu dia Pak. Jadi kita sudah sampai tadi kearifan lokal ya, Bapak ya, tentang bagaimana cara-caranya yang harus dilakukan untuk menjaga sumber daya alam. Iya. Agus di Gorontalo, pada prinsipnya bahwa kita ini kalau mengadakan sebuah pembangunan atau juga kita mengambil manfaat sumber daya alam dari hutan, sudah pasti kita harus melihat aspek-aspek kerugian yang ada pada lingkungan tersebut. Berarti di sini kita mesti hati-hati, bahkan untuk program pemerintah, mohon maaf, sudah ada analisis manfaat dan dampak resiko lingkungan. Jadi ketika kita akan mengadakan sebuah proyek, berarti di sana harus ada andalnya. Jadi ada proyek-proyek yang katakanlah melihat lebih menitikberatkan pada aspek-aspek lingkungan kalau dia rusak. Untuk itu, kalau saja misalnya nanti hewan dan tumbuhan itu punah, ya udah, berarti kita ini tidak bisa lagi menikmati katakanlah keindahan atau juga manfaat dari sumber daya alam tadi. Jadi diusahakan bagaimana sumber daya alam itu tetap lestari ketika kita ngambil manfaatnya. Jadi di manfaat nikmat kita ambil, sementara risiko kita tekan. Betul. Itu prinsip yang dikembangkan oleh Pak